Halo guys, kembali lagi bersama saya Elektrospot di sini. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat menggunakan Android TV Box murah dengan brand Noise Indonesia seri Starlink. Android TV Box ini saya beli dengan harga sekitar 450 ribuan, kalau nggak salah, di salah satu toko elektronik terdekat yang berada di daerah saya secara langsung. Harganya emang agak mahal sih untuk kelas A TV Box kelas paling bawah. Jarang-jarang kan ada toko elektronik konvensional yang masih menjual Android TV Box secara offline kayak gini. Apalagi STB TV digitalnya. Oh iya, kebetulan saya punya STB TV digitalnya dari brand Noise juga dengan tipe DVB T202. Saya aja sampai punya 2 unit STB, yang satu buat di ruang tamu, sedangkan satunya lagi berada di kamar tidur saya. Oke, kita review singkat terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan pengalaman ketika menggunakan produk ini. ATV Box Noise Starlink ini telah menyediakan port yang cukup lengkap. Diawali dengan bagian sebelah kiri ini, terdapat 2 port USB untuk mencolokkan berbagai perangkat yang menggunakan USB. Dan di sini juga ada slot memory card, yang mana kita bisa memasukkan kartu memori atau micro SD untuk menonton video atau sekedar mendengarkan musik dari koleksi yang kita punya sebelumnya. Sedangkan di bagian belakangnya seperti biasa terdapat port untuk adapter DC dengan spesifikasi adapter input 100 hingga 240 volt, 50 atau 60 Hz, dan output 5,0 volt. Port untuk kabel Ethernet atau LAN, dan ada satu port yang wajib yaitu HDMI. Melalui port ini kita bisa menggunakan kabel HDMI murni untuk TV atau monitor yang sudah support HDMI maupun kabel converter HDMI to VGA untuk monitor komputer lama yang masih menggunakan port VGA. Di sampingnya ada port AV untuk menghubungkan kabel jack 3,5 mm yang menyatu dengan kabel AV 3 warna, yaitu merah, putih, dan kuning. Dan yang terakhir ada port IR. Sebelum saya beralih ke merek lain dengan OS Google TV terbaru dan resmi, kebetulan sekarang saya lagi nunggu barangnya datang. Saya mau bercerita sebentar tentang pengalaman saya pakai Android TV Box Noise Starlink selama 7 bulan terakhir ini. Yang pertama dari segi performanya. Untuk performanya sendiri menurut saya dia kurang oke. Karena ketika saya scroll-scroll sambil menekan tombol navigasi di pad 4 arah pada remote saat memilih aplikasi atau melihat rekomendasi konten video dan film yang ada di halaman beranda Android TV itu ya kurang smooth feel-nya. Ditambah dengan kesan yang tricky karena terasa patah-patah juga. Jika dibandingkan dengan Google TV asli, malah mendapatkan feel yang terasa smooth menurut saya. Kenapa begitu? Karena OS Android yang digunakan itu adalah versi mobile atau AOSP yang kita sebut Android Open Source Project, yang dimodifikasi secara tidak resmi oleh pabrikan menjadi versi TV-nya secara paksa, sehingga dia bisa tampil di TV. Layaknya Android TV resmi seperti Xiaomi Mi TV 4A 32 inch punya ayah saya yang dibeli dari 2019 lalu dengan OS Android TV bawaan yang tersertifikasi secara resmi oleh Google. Sekarang masih awet dia. Oh iya, sementara untuk Google TV sendiri adalah operating system yang dirancang khusus oleh Google untuk layar TV dengan lisensi resmi yang diberikan. Kemudian dibarengi juga dengan Netflix Certified yang menjamin rasa aman pada konsumen saat menikmati berbagai film dari Netflix dengan dukungan DRM Widefine L1 yang memiliki standarisasi tinggi. Kedua, dari segi keterbatasan akses aplikasi streamingnya. Saya jadi ingat sama video yang membahas cara download aplikasi Netflix untuk ATV versi APK-nya. Setelah saya coba tutorial ini, memang benar. Untuk navigasinya sendiri, membuat kita dipaksa untuk pakai mode mouse kursor panah yang bisa diaktifkan pada remote saat memilih series atau film. Kita tidak bisa pakai tombol navigasi di pad 4 arah biasa. Agak tricky memang. Wajar sih karena aplikasi Netflix yang digunakan adalah versi mobile-nya, bukan versi Android TV resmi. Pas awal beli dulu, Android TV Box ini memang sudah di-setup sama penjualnya di toko, lalu diinstalkan aplikasi Netflix versi mobile-nya sebelum saya bawa pulang ke rumah. Setelah saya coba beberapa hari, ternyata aplikasinya ini minta update mulu dong. Jadi tidak bisa menikmati series atau film favoritku. Dan akhirnya saya terpaksa cari APK-nya dengan versi yang cocok di APK Mirror. Setelah terdownload APK-nya lewat laptop, saya pasang aplikasi APK Mirror Installer via Play Store di ATV-nya untuk menginstal APK tersebut. Meskipun versinya masih unreleased sih,
Nah, untuk navigasinya saat menginstal APK-nya memang ribet seperti yang saya sampaikan sebelumnya di poin performa tadi. Nah, untuk pemutaran series atau filmnya, dia mentok di resolusi standar yaitu 480 pixel. Meskipun waktu itu saya berlangganan paket dasar seharga 65.000 dengan resolusi maksimal 720 pixel. Selain navigasi pada aplikasi Netflix mobile version yang ribet, aplikasi Maxstream TV yang kita download dari Play Store bawaan, itu juga kalau dibuka, dia mendeteksi kalau perangkat Android TV Box yang kita gunakan itu telah di-root karena selain Netflix dan platform sejenis, mereka juga menerapkan perlindungan DRM yang ketat. Padahal kita sebagai konsumen tidak pernah melakukan root Android TV Box bagaimanapun caranya. Bahkan pabrikan pun melarang keras untuk modifikasi sistem yang menyebabkan garansi hangus seketika. Nah, meskipun saya sudah berlangganan Maxstream TV, saya tetap tidak bisa menikmati berbagai konten yang ada di dalamnya, termasuk siaran ulang Piala Dunia 2026. Jadinya, saya terpaksa beli Google TV asli yang tersertifikasi resmi seperti TCL 32S5K. Dan akhirnya, saya bisa menonton siaran ulangnya sampai terlanjur gembira sesuai dengan nama programnya, Bola Gembira dari TVRI. Nah, yang terakhir dari segi pembaruan softwarenya. Untuk pembaruan software offline yang bisa di-download dari situs resmi Noise Indonesia, itu berfokus untuk memperbaiki bug dan error sistem maupun aplikasi yang ada, menambal celah keamanan agar tetap terlindungi dari ancaman cyber, dan meningkatkan stabilitas dan performa ATV itu sendiri, bukan untuk mengupgrade versi dasar Android TV-nya ke yang versi lebih baru. Misalnya dari Android 10 ke Android 12. Caranya memang gampang sih, tinggal download file update software dari situs resmi Noise Indonesia, pindahkan ke flash disk, ikuti langkah selanjutnya pada layar, reinstall aplikasi Netflix, uninstall versi bawaannya, lalu download lagi lewat app market, dan selesai. Setelah saya cek-recek lagi di situs resminya Noise Indonesia, mereka memang tidak menyediakan pembaruan versi Android untuk semua tipe Android TV Box maupun TV Stick-nya. Karena di sini, mereka hanya menyediakan pembaruan firmware sistem OTA, over the air, untuk 3 tujuan utama tadi, agar perangkat tetap berjalan stabil dan tidak lambat. Karena untuk pembaruan OS Android membutuhkan perombakan firmware besar-besaran dan dukungan kompatibilitas hardware maupun driver yang tinggi. Jadi wajar saja setelah kita melakukan pembaruan firmware OTA, dia versi Android-nya tetap sama, yaitu Android 10. Demikian kisah pengalaman saya dalam menggunakan ATV Box Noise Starlink 7 bulan terakhir kali ini. Semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum membeli Android TV Box ini dengan harga yang terbilang agak mahal untuk Android TV Box murah yang masuk kategori kelas paling bawah alias non-certified karena dia tidak mendapatkan sertifikasi Netflix dan Google secara resmi. Kalau saya sih lebih prefer ambil yang harganya lebih mahal, tapi sudah dapat jaminan rasa aman dengan sertifikasi Netflix dan Google dan dukungan di RM Widevine L1 yang memiliki standarisasi tinggi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya.